Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan surah An-Nisa, yang berarti wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Karena dengan keutamaannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Berbagai dosa ini bahkan kerap terjadi pada era kini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Yang pertama, tidak berjilbab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita, hanya boleh untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu seluruh badan, kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 24. Lalu yang kedua, memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila mereka memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok bergoyang-goyangkan kepalanya, lagi durhaka tidak taat.
Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya. Padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketiga, mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun, tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim. Lalu yang keempat, mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir. Namun dengan catatan, tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini. Salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122. Dari Asma binti Abi Bakar, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku. Setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua dan dapat dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.